Selamat malam sesamaku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca dalam Amsal 3 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan takut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada malapetaka yang tiba-tiba, atau kebinasaan orang fasik yang apabila datang menerpa. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama engkau. Janganlah bertengkar tanpa alasan dengan seseorang, padahal ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat itu menjijikkan bagi Tuhan, tetapi ia bergaul dengan erat dengan orang jujur. Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik, tetapi ke tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang bijak akan memperoleh kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Sang ayah mendesak anaknya untuk terus mengejar hikmat dengan memperlihatkan mengapa Allah mendambakannya dan apa hasil dari hikmat itu. Ia menambahkan penekanan dengan cara memohon kepada anaknya untuk tidak melewatkan dan melepaskan aspek ganda dari hikmat, kebijaksanaan, atau akal sehat, dan pertimbangan atau pengertian yang matang. Dikatakan dalam Amsal 3 ayat yang ke-21, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Inilah buah-buah hikmat, kemampuan untuk bersikap cerdas dalam menanggapi suatu masalah, dan kesanggupan untuk mempertimbangkan dan berpikir dengan matang segala akibat yang mungkin terjadi sebelum melakukan sesuatu. Dengan kata lain, hikmat menyebabkan kita berhenti dan berpikir dalam-dalam. Manfaat melakukan hal itu digariskan di ayat yang ke-22 dan 25. Ketika kita hidup sesuai dengan jalan Allah, Dia akan menjaga kita. Itu di ayat yang ke-26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kebijaksanaan dan pertimbangan yang baik akan selalu nampak dalam integritas hubungan dengan sesama. Orang yang bijak tidak akan menunda atau menahan kebaikan kepada sesama, tidak akan berbuat kejahatan, tidak akan semena-mena, dan tidak
iri hati kepada orang-orang yang melakukan kelaliman. Di ayat yang ke-27 dan 31 ya. Dengan kata lain, orang bijak akan menjadi anggota masyarakat yang rajin dan turut serta menciptakan damai serta menjaga keharmonisan. Tuhan sendiri mendukung nasihat-nasihat ini. Dia membenci yang sesat, mengutuk orang fasik, mencemooh pencemooh. Karena hal-hal tersebut bertentangan dengan karakter dan kehendaknya. Sebaliknya, dia bergaul dengan erat dengan orang yang jujur, memberkati orang benar, mengasihani orang yang rendah hati. Sang anak didorong untuk memilih jalan yang benar. Sang ayah menutup dengan satu peringatan terakhir di ayat yang ke-35. Orang bijak akan mewarisi kehormatan atau nama baik, tapi orang bebal pada akhirnya akan dipermalukan. Inilah aspek-aspek hidup yang bijaksana, melakukan segala sesuatu dengan pertimbangan yang matang dan sungguh-sungguh, melihat setiap masalah dengan berkomitmen kepada integritas dan keutamaan, dan dari firman Allah. Berpikir baik-baik tentang akibat-akibat yang mungkin timbul dari suatu perbuatan. Jangan sekali-kali melewatkannya. Amin. Puji Tuhan. Semoga memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.